Yang awalnya dari introvert, saya menjadi orang yang extrovert. Walaupun ya belum 100% berubah. Ya kan? Yang ekonominya di bawah. Bisa belajar dari saya juga, dari video saya juga. Bisa memotivasi orang yang ekonominya di bawah seperti saya. Kalau kalian pinter, kalian akan berpikir, oh dianya aja bisa, dia nggak cantik kok, biasa-biasa aja kok. Tetapi dia berani. Sebagai seorang istri bule, orang-orang yang melihat, apalagi suami saya itu umurnya memang lebih berumur ya, tentunya orang-orang pasti akan berpikir, cuma demi uang, dia uang karena pengen hidup santai. Jadi gini ya, aku bukan tipe orang yang seperti itu, bukan tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk bisa hidup santai. Tetapi aku juga nggak mau susah, nggak hidup susahnya ini seperti apa. Misal suamiku dulu aku tahu punya utang banyak, dia males-malesan nggak kerja, nggak bakalan mau aku hidup sama suami seperti itu. Tetapi aku juga menikahi suamiku bukan karena uang, bukan karena ingin hidup santai. Bahkan sekarang ketika suamiku bangun pagi, aku lihat dia capek setiap hari bangun pagi, harus kerja. Aku malah merasa kasihan. Dan setiap dia bangun, aku selalu berpikir, gimana ya caranya ngasilin uang biar suamiku tidak bekerja setiap hari, biar bisa lebih santai. Justru seperti itu. Setiap hari. Dan aku setiap hari bilang pada diriku, ayo berpikir, ayo belajar, ayo kita bisa berpenghasilan. Aku orangnya suka bekerja, maksudnya aku bukan orang yang males-malesan, tetapi orang untuk bekerja sama orang lain, untuk kerja di tempat orang lain agak berat buatku. Bisa kalian bayangkan, aku yang tidak punya apa-apa tetapi takut untuk kerja di tempat orang lain. Jadi dari situ aku berpikir, apa sih yang bisa aku kerjakan yang bisa ngasilin uang tapi nggak kerja sama orang lain. Nah, jadilah aku berpikir untuk mencari tahu tentang bagaimana caranya untuk menghasilkan uang dari rumah. Nah, keluarlah ide-ideku. Zaman sekarang kan udah ada Google, Instagram, segalanya sosial media. Udah bisa cari, ya kan? Teruslah mempelajari tentang itu. Aku sebenarnya orang yang introvert banget. Tetapi karena niatku begitu besar, dan kebetulan juga karena memang aku suka ambil video, foto, tetapi dulu nggak suka posting karena malu mikirnya jangan-jangan orang melihat. Tetapi karena dikalahkan oleh rasa pengen berpenghasilan dan juga takutnya bekerja di orang lain, aku mulai memberanikan diri. Dan aku mulai Juli, mulai di platform sebelah, mulai posting dengan pengikut cuma 2.000, dan sekarang aku sudah mempunyai pengikut hampir 10.000. Yang dulu itu akun memang sudah lama sekali, sudah sekitar 5 tahunan, tetapi stuck di situ-situ aja. Udah sempet diganti ke akun profesional, tetapi karena nggak ada views, nggak ada followers stuck di situ saja, pengikutnya stuck, stop lagi, nyerah lagi. Terus setelah dengan suamiku, aku lihat dia itu pekerja keras. Karena aku orangnya nggak enakan, bangun setiap pagi harus kerja, biaya hidup mahal di Australia. Jadilah aku memberanikan diri, kenapa daripada buang-buang waktu scroll nggak jelas, ya mending aku bikin video, coba-coba aja, ngasil ya oke, kalau nggak ngasil ya nggak apa-apa. Tapi dalam hati aku bilang, pasti berhasil, aku bisa. Hobiku di sini, hobiku main HP, hobiku ambil video, ambil foto. Dan kebetulan juga belum kerja, jadi lebih banyak waktu untuk bikin video. Dan aku lihat juga edukasi dari para senior-senior dan bilang, mulai aja dulu, nggak usah malu, mulai aja dulu. Semua bisa jadi konten. Dari situ mulai belajar sedikit demi sedikit dan akhirnya semakin berani posting. Baru sebulan sudah dapat sekitar 6.000 followers. Ya lumayan untuk kaum yang seperti saya, dengan 1 bulan bisa mendapat 6.000 pengikut. Ya awal yang baik ya menurut saya. Dan banyak hujatan tentu, karena yang dulunya aku kalem, gak berani posting, yang tampil selalu dengan efek. Pokoknya bukan diriku sendirilah, karena takut dijudge, karena takut orang lain ngomong ini itu. Tetapi lama-kelamaan semuanya
semakin berubah, dan ternyata untuk menjadi seorang konten kreator itu memang harus tebal muka. Ya, kalau enggak ya tetap akan di situ-situ aja. Terus aku juga pakai TikTokku yang awalnya 2000 juga, sekarang udah 12.000, sama sebulan yang lalu start konsistennya. Sebenarnya akun udah lama, tapi ya memang itu, ya dulu ya cuma scroll, paling bukan joget ya, lip sync, seperti itu pun mikir 1000 kali untuk posting. Lihat nggak ya, pikirannya kayak gitu. Tapi lama-kelamaan semakin aku menjadi diri sendiri, orang semakin banyak mengikuti, dan komen-komennya ada juga yang positif, bukan yang ngejudge ya, karena tahu muka asliku. Tapi yang kebanyakan ya orang-orang yang bilang ternyata nggak cantik, ternyata poleng, ternyata ini, ternyata itu, hidup di Australia kenapa kayak gitu. Kebanyakan komen-komennya ya seperti itu, tapi banyak juga yang lebih cantik alami, tetap cantik kok, seperti itu. Dan dari situ justru aku makin percaya diri. Justru itu adalah sebuah kekuatan untukku, dan aku malah makin berani menunjukkan siapa diri aku. Dan aku juga berpikir, apa salahnya burik? Itu juga ini sosial media bukan cuma untuk tempat artis-artis atau orang yang cantik atau orang yang kaya. Justru orang yang seperti yang kalangan bawah seperti saya yang harus memulai di sini. Memang tidak ada bakat, tidak ada kemampuan apa-apa, tetapi kita harus percaya juga. Walaupun pendidikan, walaupun tanpa muka yang cantik, body yang langsing, nggak kaya, tapi kita pasti punya hal lain yang bisa kita tonjolkan. Seperti sekarang saya yang awalnya dari introvert, saya menjadi orang yang extrovert. Walaupun ya belum 100% berubah, ya kan? Itu salah satunya. Dan yang kedua, aku tidak malu mengakui diriku kalau diriku itu dari kalangan bawah. Dan aku mencintai diriku dan berani menunjukkan siapa aku aslinya. Dan itu udah ada beberapa pelajaran sebenarnya yang bisa diambil, yang bisa orang-orang tiru yang lagi merasa introvert, bisa belajar dari video saya karena saya benar-benar orang introvert dulunya. Dan yang ekonominya di bawah bisa belajar dari saya juga, dari video saya juga, bisa memotivasi orang yang ekonominya di bawah seperti saya. Kalau kalian pinter, kalian akan berpikir, oh dianya aja bisa, dia nggak cantik kok, biasa-biasa aja kok, tetapi dia berani mencoba, kenapa enggak? Orang yang pinter akan berpikir seperti itu, tetapi orang bodoh akan berpikir sok-sokan bikin video, palingan nggak ada nonton, muka kayak gitu, kok berani ya sok-sokan konten, sok-sokan ikut-ikutan pengen terkenal. Orang bodoh akan berpikir seperti itu. Bahkan ada juga yang komen bilang, kamu kayak orang gila sekarang. Ada juga yang bilang seperti itu. Tetapi semua itu aku jadikan sebagai kekuatan. Ketika orang bilang aku kayak orang gila, aku berpikir, ya udah, daripada kamu yang gila cuma nontonin video orang, scroll nggak jelas, yang penting aku nggak merugikan. Yang penting aku ambil video dengan HP sendiri, dengan kuota sendiri, dan juga aku nggak merugikan orang lain. Aku cuma menceritakan bagaimana diriku. Aku cuma menunjukkan bagaimana diriku. Aku cuma pengen menjadi diri sendiri. Orang suka ya sudah, orang nggak suka ya sudah, skip aja, gampang begitu. Makanya, dan semakin kesini ketika orang berkomentar bilang, kamu sok-sokan bikin video pengen viral, aku justru makin bersemangat. Dalam hati aku berpikir, nanti akan aku tunjukkan di akhir. Kalian boleh ngejudge karena ini baru awal. Justru aku dalam hati berpikir seperti itu. Dulu kalau ada orang yang seperti itu, udah menciut dah aku. Kalau bisa aku lari ke lemari, ngumpet biar nggak ada orang yang lihat, saking malunya. Tetapi sekarang karena keinginanku besar, ada tujuan yang harus aku capai, semoga disemogakan. Ada keluarga yang harus aku bahagiakan, dan dengan keterbatasan, dengan kesederhanaan, aku belajar dari yang nol untuk berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Dan buat kalian yang mungkin kalian pikir kalian itu tidak pantas, tidak ada pengalaman, tidak punya apa-apa, dengan wajah pas-pasan, kalian pikir kalian tidak ada keterampilan dalam hal apapun,
stop berpikir seperti itu, mulai belajar, mulai percaya pada dirimu, apa yang bisa kalian share, apa yang bisa kalian buat, dan hal yang paling penting adalah jadi dirimu sendiri. Mau orang ngejudge, mau orang muji, silakan, yang penting kamu jadi dirimu sendiri. Karena orang yang menyukaimu akan menyukaimu apapun dirimu. Bagaimanapun muka kamu, mereka akan datang dan akan tetap percaya, akan tetap menyukaimu. Tetapi orang yang tidak menyukaimu, mau kamu poles muka seperti apapun, tetap orang tidak akan menyukaimu, dan tetap akan ada bahan untuk melihat bahwa kamu itu, tetap mereka tidak akan menyukaimu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kalian lakukan walaupun dengan keterbatasan. Lihat aku tidak berpendidikan, aku tidak punya apa-apa. Aku bukan orang yang cantik, bukan orang yang seksi, bukan orang yang glowing, tetapi aku percaya pada diriku dan aku berusaha menjadi diriku sendiri. Dan aku harus bisa, dan semoga apa yang aku harapkan bisa tercapai. Semangat dan sampai jumpa.